Halo Studio Lovers. Gerakan separatis adalah gerakan memisahkan diri dari suatu negara. Gerakan ini merupakan akibat dari ketidakpuasan rakyat terhadap praktik politik pemerintah. Nah, gerakan separatis dianggap salah satu bentuk ancaman dalam bidang ideologi yang berasal dari dalam negeri. Para anggota dari gerakan tersebut seringkali memiliki pandangan yang berbeda tentang sistem politik yang akan dianut. Sehingga kelompok-kelompok separatis berusaha melakukan manuver dengan menggunakan kekerasan. Sejumlah tindakan separatisme memberikan ancaman terhadap kemerdekaan negara. Nah, berikut ini kami sajikan daftar gerakan separatis yang pernah ada di Indonesia. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Organisasi Papua Merdeka (OPM). Organisasi Papua Merdeka merupakan bentuk gerakan separatisme. Tujuan dibentuknya OPM yakni untuk mengakhiri pemerintahan Irian Jaya di Indonesia. Wilayah ini dikenal juga sebagai Provinsi Papua dan Papua Barat. OPM pertama kali didirikan pada tahun 1965 dan dianggap gerakan yang dilarang. Latarnya nih dipicu kekecewaan organisasi rakyat Papua terhadap PPRA atau penentuan pendapat rakyat pada 1 Desember 1969 merupakan awal mula timbulnya konflik. Nah, adapun hasil penentuan tersebut memutuskan penyerahan Papua Barat kepada Indonesia. Padahal sebelumnya janji kemerdekaan telah diberikan pihak Hindia Belanda kepada bangsa Papua Barat pada 1 Desember 1971. Nah, gaung tentang OPM ini masih sering terdengar ya Studio Lovers, wajib untuk kita waspadai. Pemberontakan DITII. Nah, berikutnya, negara Islam Indonesia juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI yang artinya adalah negeri Islam, adalah kelompok pemberontak di Indonesia yang bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia. Nah, pemberontakan dimulai pada 7 Agustus 1949 oleh sekelompok milisi muslim, dikoordinasikan oleh seorang politisi muslim, Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo di Jawa Barat. Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru saja diproklamasikan kemerdekaannya dan ada pada masa perang dengan tentara kerajaan Belanda sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Waduh, jangan sampai ya Studio Lovers, kita kan sudah punya Pancasila. Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun. Nah, berikutnya nih, pada tahun 1948, PKI melakukan banyak kekacauan yang kemudian disebut sebagai pemberontakan PKI Madiun. Peristiwa ini berawal dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat gagal dalam perundingan Renville. Nah, peristiwa Madiun atau juga dikenal dengan pemberontakan PKI 1948 adalah konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok oposisi sayap kiri, yaitu Front Demokrasi Rakyat atau FDR selama Revolusi Nasional Indonesia. Front Demokrasi Rakyat terdiri atas Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, SOPSI, dan Pesindo. Konflik ini dimulai pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur. Dan berakhir 3 bulan kemudian ketika sebagian besar pemimpin dan anggota FDR ditahan dan dieksekusi oleh pasukan TNI. PKI jangan sampai bangkit lagi ya Studio Lovers. Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Berikutnya ada Gerakan Aceh Merdeka yang termasuk organisasi separatis yang mengancam kedaulatan bangsa. Tujuan berdirinya GAM yaitu untuk mewujudkan kemerdekaan Aceh dan melepaskan diri dari Indonesia. GAM berperang melawan pasukan pemerintah Indonesia dalam pemberontakan Aceh dari tahun 1976 hingga 2005. Perkiraan jumlah korban tewas mencapai lebih dari 15.000 orang terbunuh. Di tahun 2003,
pemerintah menerapkan status darurat militer di Aceh. Konflik ini masih terus berlanjut, sampai akhirnya melalui perundingan di Finlandia mampu menghasilkan kesepakatan perdamaian. Sudah banyak korban jiwa, harus diredam biar nggak menciptakan konflik yang baru lagi ya Studi Lovers. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Studi Lovers, beberapa tahun pasca kemerdekaan, konflik pemerintah daerah dan pemerintah pusat mulai terjadi. Beberapa daerah merasa kecewa dengan kurang adilnya pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana pembangunan. Nah, akibatnya nih, sejumlah daerah membentuk dewan meliputi Dewan Banteng di Sumatera Barat, pimpinan Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara, pimpinan Kolonel Maludin Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, pimpinan Letkol Berlian, serta Dewan Manguni di Sulawesi Utara, pimpinan Kolonel Vence Sumual. Gerakan sejumlah dewan ini kemudian dikenal dengan istilah Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Permesta. Nah, berikutnya nih, Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta, disingkat Permesta, merupakan sebuah gerakan militer di Indonesia. Gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin militer dan sipil Indonesia bagian timur pada tanggal 2 Maret 1957. Pusat gerakan ini mulanya berada di Makassar yang pada waktu itu merupakan ibu kota Sulawesi. Namun di Studi Lovers, perlahan-lahan dukungan di Sulawesi bagian selatan mulai hilang. Sehingga pada tahun 1957, markas Permesta dipindahkan ke Manado yang berada di bagian utara Sulawesi. Di sini timbul kontak senjata dengan pasukan pemerintah pusat sampai mencapai gencatan senjata pada tahun 1961. Nah, ini sudah jarang terdengar nih, semoga benar-benar sudah tuntas ya. RMS. RMS adalah singkatan dari Republik Maluku Selatan, sebuah gerakan separatis yang diproklamasikan pada 25 April 1950. Pemberontakan ini dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephen Somukil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur (NIT). Nah, adapun tujuannya nih Studi Lovers adalah untuk melepaskan Maluku Selatan dari negara Indonesia Timur (NIT) dan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pemberontakan ini terjadi di tengah pergolakan di Makassar setelah pemberontakan Andi Aziz pada awal 1950. Fretilin. Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor Leste atau yang memiliki nama resmi Frente Revolucionarie de Timor Leste Independente atau Fretilin adalah sebuah gerakan pertahanan yang berjuang untuk kemerdekaan Timor Leste, pertama dari Portugal dan kemudian dari Indonesia, antara tahun 1974 dan tahun 1998. Nah, Studi Lovers, peristiwa ini memicu lahirnya partai-partai politik di Timor Timur. Salah satunya, Asosiasi Sosial Demokrat Timor atau ASDT yang berdiri pada 20 Mei 1974. Tujuan dari partai yang didirikan oleh Francisco Xavier do Amaral ini adalah untuk mencapai kemerdekaan Timor Timur dari Portugal. Pada 11 September 1974, ASDT mengubah namanya menjadi Fretilin dan mengambil sikap yang lebih radikal dengan menyatakan partainya sebagai satu-satunya wakil sah rakyat Timor Timur. Timor Timur sudah merdeka ya, jadi kemungkinan pemberontakannya bukan lagi jadi urusan Indonesia. Jamaah Islamiyah. Nah, yang terakhir nih Studi Lovers, ada Jamaah Islamiyah yang merupakan sebuah organisasi militan Islam di Asia Tenggara yang berupaya mendirikan sebuah negara Islam raksasa di wilayah negara-negara Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Jamaah Islamiyah dicurigai melakukan aksi pengeboman Bali 2002 pada tanggal 12 Oktober 2002. Dalam serangan ini, pelaku bom bunuh diri dari Jamaah Islamiyah
disebut-sebut menewaskan 202 orang, melukai beberapa lainnya di sebuah klub malam di Bali. Pemerintah Amerika Serikat menganggap organisasi ini sebagai organisasi teroris. Sementara di Indonesia, organisasi ini telah dinyatakan sebagai korporasi terlarang. Nah, demikian ya yang diketahui macam-macam gerakan separatis di Indonesia. Sekiranya kita mengenalnya untuk mewaspadai dan tentu untuk tidak membiarkan bangkit lagi. Iya kan, Studi Lovers? Aduh, amit-amit, jangan sampai deh. Oke deh, Studi Lovers, sekian dulu informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.